siang, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu semuanya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya disiplin di SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Pada kesempatan ini, dalam budaya disiplin, itu ada konsep inti dari budaya disiplin. Nah, konsep inti dari budaya disiplin itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah bagaimana terjadi perubahan paradigma belajar. Karena selama ini paradigma belajar yang sudah ada di sini itu ada yang positif, ada yang kurang. Jadi kan perlu kita tingkatkan, perlu kita kuatkan lagi nanti. Yang kedua adalah disiplin positif. Banyak hal-hal yang positif yang nanti kita bisa angkat sehingga menjadi kebiasaan dan jadi pembiasaan yang akan kita terapkan di sekolah ini. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian juga berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan berdasarkan pada berdiferensiasi, yaitu terdapat perbedaan di antara karakter siswa-siswa kita dan bagaimana cara belajar mereka. Nah, ini perlu kita tampung karena selama ini proses belajar mengajar itu mengacu pada kesamaan. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi tugas-tugas kita, kemudian apa yang dikerjakan oleh anak itu dalam bentuk yang sama. Nah, ternyata itu tidak efektif untuk menumbuh kembangkan kemampuan dasar anak yang berupa kodrat alam. Bakat-bakat mereka tidak bisa tergali. Ada yang bisanya membaca, ada yang bisanya secara lisan, ada yang biasanya tertulis dan sebagainya, dan itu kita perlu hargai. Nah, itu yang disebut sebagai berdiferensiasi. Perkembangan sesuai dengan teori psikologi, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ada beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan terakhir adalah mandiri. Bapak Ibu sekalian, merubah paradigma bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita merespon apa kebutuhan anak itu ada beberapa macam. Saya berikan contohnya, bagaimana cara mengubah paradigma dari mulai stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan sama. Nah, sedangkan di teori kontrol ini realitasnya atau kebutuhannya berbeda. Kemudian yang kedua, stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama terhadap kita, dengan kita, sepemikiran. Tapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang apapun, tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, punya alasan, punya argumen tertentu. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena masing-masing mempunyai ide, mempunyai gagasan sendiri. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikirnya adalah menang dan kalah, sedangkan teori kontrol, model berpikirnya adalah win-win solution atau menang-menang. Jadi di sini terdapat perbedaan yang luar biasa, banyak sekali cara pandang kita merubah paradigma kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian,
Kita mulai dari yang pertama, aspeknya yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif dan bagaimana disiplin positif? Mari kita lihat pada tayangan ini. Disiplin positif, disiplin itu berarti dari kata asal disiplina, ya berarti belajar. Kemudian disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa yang diterima, kemudian yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Saya berikan contoh. Bapak Ibu bisa bertahan hidup itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu mendapatkan makanan atau mencari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar sekali untuk bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa yang diterima. Rasa yang diterima itu dipedulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok, berorganisasi, bertetangga, berukun tetangga, bergotong royong, dan sebagainya. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, dalam penguasaan ini kita dihadapkan pada harga diri, keinginan, dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar, dilihat. Nah, itu sebagai penguasaan. Artinya bahwa individu-individu kita itu diakui sebagai pribadi kita. Kita berprestasi, dia akui, oh dia berprestasi, oh dia memimpin, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebebasan. Mandiri memiliki pilihan mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Artinya bahwa dalam pemikiran kebebasan, manusia itu mempunyai kecenderungan punya gagasan, punya ide yang mungkin berseberangan, mungkin berbeda dengan orang lain, sesuai dengan arah pemikiran kita. Kita merdeka, kita ngomong dengan berargumen sesuai dengan arah dan tujuan kita. Terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan itu juga harus didapatkan oleh manusia, yaitu dengan bermain, dengan humor, dengan tertawa, dengan antusias, dengan riang, dengan gembira yang membuat hati kita senang. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, murid juga mempunyai hak dasar seperti ini, kebutuhan-kebutuhan dasar seperti ini yang juga harus kita penuhi. Jadi inilah contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu tidak terencana, kemudian tiba-tiba sifatnya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang jelas, siswa melanggar peraturan, kemudian dihukum, diberikan sanksi. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah. Yang menentukan bukan siswa hukuman itu. Yang menentukan adalah aturan-aturan yang sudah dituliskan melalui peraturan sekolah.
yang sudah dibuat oleh sekolah. Jadi tinggal melaksanakan dan kalau salah dihukum atau berikan sanksi. Kemudian yang keempat adalah berupa hukuman fisik dan psikis. Hampir semua yang saya lihat di peraturan sekolah itu adalah ada sanksi, ada hukuman yang berupa hukuman fisik dan hukuman psikis. Jadi ada sanksi yang berupa diskors, tidak boleh mengikuti pelajaran, harus mencabut rumput, semuanya fisik. Psikisnya kadang-kadang kita dalam menghukum siswa itu terkadang mempermalukan siswa di depan kelas dengan verbal kita, dengan verbal yang lain yang memancing siswa murid-murid yang lain ikut membuli walaupun secara halus. Itulah yang terjadi karena hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Konsekuen, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru itu selalu memonitor murid. Ketika kita menghukum dengan konsekuensinya, kamu konsekuensinya kalau terlambat apa? Nah, itu pasti memberatkan murid. Murid datang terlambat, kemudian si guru piket atau yang di depan itu kemudian menghukum. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya saya tidak ikut mata pelajaran di jam pertama, terus saya harus membersihkan halaman sekolah. Itu konsekuensi yang memberatkan dan itu selalu diawasi oleh piket, oleh guru. Nah, itulah yang disebut sikap guru yang selalu memonitor murid. Jangan sampai si murid yang melanggar tadi itu tidak konsekuen dengan hukumannya. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui bagaimana restitusi itu yang nanti akan kita bahas melalui segitiga restitusi dan akan kita praktekkan dengan Bapak Ibu. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita ketuk hatinya, si murid ini sudah melanggar apa yang dia yakini atau tidak. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kadang-kadang si murid ini datang terlambat, tanpa kita tahu alasannya, langsung kita hukum dengan poin-poin. Kamu terlambat kenapa? Udah tahu waktunya jam 7 masuk sekolah, kenapa jam 7.15 baru datang? Bla 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 bla, sekarang baris. Habis itu nanti ditulis siapa aja yang terlambat, kemudian secara berombongan bersihkan halaman sekolah, cabutin rumput. Kita tidak pernah nanya pada murid kita, kenapa dia terlambat? Alasannya apa? Si murid ini pasti punya alasan kenapa dia terlambat. Bisa saja misalkan dia membantu orang tuanya harus mengantarkan adiknya. Bisa saja mungkin memang dia bangunnya kesiangan karena tidurnya sampai larut malam. Nah, itulah alasan-alasan yang perlu kita gali agar si murid ini mampu mengungkapkan kesalahannya sendiri. Kemudian bagaimana caranya si murid ini nanti itu mendapatkan solusinya sendiri. Oh, berarti kalau saya hari ini terlambat karena saya kesiangan, berarti saya tidurnya jangan sampai larut malam. Bapak Ibu sekalian, ada 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi ini yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, Bapak Ibu harus bisa memerankan kelima ini. Tapi nanti pada ujungnya Bapak Ibu harus bisa memerankan posisi sebagai manajer. Kita akan lihat contohnya satu persatu.
Nah, yang keempat adalah peran Bapak Ibu itu bagaikan teman sama si murid. Jadi saya berikan contoh gini. Kadang-kadang kita dalam proses belajar mengajar, kita juga perlu dekati bahasa mereka, gaul mereka, budaya mereka. Misalnya dengan contoh kalimat seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu dong. Sekali ini aja. Ya sudah, gak apa-apa, lain kali jangan dilanggar ya. Itu kan kata-kata yang menunjukkan dalam posisi kesetaraan antara guru sama murid. Jadi kayak gak ada pembatas gitu. Jadi kadang-kadang kita memerlukan itu juga. Itu artinya Bapak Ibu sudah memerankan posisi kontrol guru sebagai seorang teman bagi murid. Yang keempat adalah posisi pemantau. Saya berikan contoh kata-kata seperti ini. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Artinya apa? Bahwa kita memberikan solusi tapi dengan konsekuensi yang harus dia terima, harus diterima oleh murid. Itu artinya bahwa ada beban yang dirasakan oleh murid ketika dia melanggar. Oke, yang kelima adalah posisi manajer. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu semuanya bisa lakukan. Nah, kita ketuk hati seperti tadi. Nah, kamu tahu apa kesalahanmu. Nah, kamu tahu kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Terus bagaimana caranya kamu memperbaiki? Bagaimana caranya kamu bisa mengikuti pelajaran? Nah, itu adalah posisi manajer. Jadi memanage si murid ini agar si murid ini bisa menemukan solusinya. Ternyata ketika kita tanya dengan posisi manajer ini, si murid akan terbuka dan akan membuka diri dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak kita pikirkan. Misalnya, Pak, di rumah saya nggak ada laptop, Pak, tapi saya bisa menggunakan handphone saya untuk mengerjakan. Tapi kalau saya nulis juga tulisan saya jelek. Boleh nggak, Pak, saya kalau ulangan atau kalau misalnya ditanyain tentang diskusi, saya pakai voice. Saya bisa ngomong, Pak. Saya bisa berargumen. Nah, itu salah satu contoh yang kadang-kadang itu tidak bisa kita temukan. Ya, kadang-kadang kita tidak terduga. Hal-hal yang seperti itulah yang perlu kita gali sebagai posisi manajer. Nah, dia melakukan solusinya sendiri, dia membuat solusinya sendiri, sehingga masalah yang dihadapi dia sendiri bisa selesai. Berikutnya adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita pernah pada saat melihat anak-anak TK, melihat anak-anak SD, itu mengumpulkan tulisan yang berupa hal-hal yang positif, hal-hal yang mungkin bertujuan untuk meyakinkan dirinya, bertujuan agar apa yang nanti diperbuatnya itu ketika ada pelanggaran merasa bersalah, maka kita perlu bikin keyakinan. Nah, keyakinan itu disebut sebagai keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan yang universal, yang semuanya bisa masuk. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, perlu banyak-banyak buat aturan. Nanti malah bingung kita menerapkannya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Itulah fungsinya karakteristik sekolah seperti itu. Karakteristik kelas 1 dengan kelas yang lain pasti beda. Kemudian yang terakhir adalah semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini saya berikan contoh keyakinan kelas.
mentaati waktu belajar misalnya. Si siswa menuliskan di kertas, kemudian dituliskan di situ mentaati waktu belajar. Artinya nanti ketika ada jam pelajaran kosong atau ketika sudah berganti jam pelajaran, kadang-kadang siswa keluar, kemudian jajan ke kantin, baliknya 1/4 jam setelah pelajaran sudah berganti. Nah, ketika kita tanya, kita tidak perlu menunggu apa argumen dia, kenapa dia berbuat seperti itu. Setiap manusia kan punya kesalahan, solusinya apa? Kita tanyain, kenapa kamu tadi benar ke kantin? Kata ketua kelasmu, pas pergantian jam pelajaran kamu keluar. Oh iya Pak, saya ke kantin tadi sama teman saya. Kenapa kamu lakukan itu? Ini Pak, saya lapar, tadi saya tidak sempat sarapan. Kamu bilang itu adalah salah satu alasan, argumen kenapa dia melakukan itu, mungkin dengan sangat terpaksa. Kemudian setelah dia mengakui kesalahannya, kita tanya, bagaimana tindakanmu ke depan? Mau seperti ini? Oh enggak Pak, besok lagi saya akan sarapan, kalau perlu membawa bekal sehingga nanti ketika pas pelajaran itu berganti jam, saya tidak harus ke kantin karena sudah ada makanan di sini. Itu salah satu contoh tindakan restitusi yang kita terapkan dalam keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita praktekin bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah nanti itu ada kertas-kertas yang Bapak Ibu tuliskan nanti, kemudian Anda tuliskan kalimat-kalimat positif tadi yang nanti jadi keyakinan kelas dan nanti kita akan praktekkan bersama, ditempel di papan bersama. Oke, Bapak Ibu silakan. Yuk kita bikin keyakinan kelas. Tadi sudah saya contohkan yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan tanggung jawab, yang berhubungan dengan kejujuran, atau apapun yang bisa menjadi keyakinan dari masing-masing murid nanti, kemudian kita bisa terapkan dalam keyakinan kelas. Oke, mari silakan Bapak Ibu. Karena kalau strateginya kita berubah, misalnya, saya pernah dulu di SMP waktu saya kecil, mungkin kalau di SD atau di TK siap berdiri, begitu kan? Itu salah satu elemen untuk melihat kerapian kelas. Jadi bagaimana siswa kita itu kita persiapkan, Pak Ketua kelasnya entah siapa yang memberikan aba-aba siap berdiri. Siswa berdiri semua, terlihatlah kerapiannya tanpa kita lihat satu-satu. Terus yang kedua, kita lihat kesiapannya ketika akan mengikuti pelajaran. Kalau kita masuk tiba-tiba siswa udah duduk, ada yang madep ke sana dan sebagainya, sehingga dia nggak konsentrasi ketika mau belajar. Mau belajar aja udah nggak konsentrasi. Nah, gimana kalau kita sepakat mulai tahun ajaran ini siswa kita siapkan seperti itu, siap berdiri. Kemudian kalau berdoa ya berdoa, pasti mereka akan tunduk kemudian melakukan doa. Beda kalau duduk sambil ya apa kan. Kemudian setelah berdoa selesai, kemudian memberikan salam. Assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, terserah nanti keyakinan sama yang berhubungan sama guru yang ada di depan. Kalau misalnya non-muslim nggak berkenan untuk assalamualaikum, boleh silakan. Selamat pagi, selamat siang, boleh. Kita rubah seperti itu ya Bapak Ibu. Biasa hari mau eskul, kenapa emangnya? Piket tahu. Ya Piket mau pulang. Ya elah baru juga ini ke izin eskul. Izin kapan izin terus. Ya iyalah makanya kalau gue lagi nge-piket tuh
piket Bu. Dari kemarin pulang-pulangan terus. Dia lagi nih, panggil dulu. Cepetan. Siapa Bu? Bun Siti, kamu dilaporkan lagi sama teman-teman kamu. Coba deh, Kamu sudah ribut di sini, coba ceritakan dengan tenang gimana? saya kan kalau hari ini itu jadwal saya tuh eskul, makanya saya tuh selalu piketnya itu setiap misalnya habis jam pelajaran saya ngapus dan mereka tuh nggak ngeliat kalau saya tuh udah piket Bu. Bohong Bu, belum pernah piket dia Bu, setiap hari itu dia selalu pulang duluan. Orang yang hapus pepantus aja si Tony, Bu. Kita lihat sendiri ya nggak? Iya. Tadi ngakunya dia ya. Iya, padahal dia nggak pernah piket, langsung pulang, nggak ada kerjasama. Kami juga main nyelonong aja. Kamu kan dulu kita sudah buat keyakinan kelas, itu disusun bersama-sama sebelum kita mulai tahun ajaran kan, pas pada saat tahun ajaran. Terus coba kamu lihat kembali keyakinan kelasnya apa yang sudah kamu langgar di situ. Coba ya, itu kan sudah kesepakatan bersama. Coba kamu lihat apa yang sudah kamu langgar. Iya sih Bu, tapi kan saya kan hari ini emang jadwalnya tuh eskul Bu, jadi emang harus tuh saya datang gitu. Tapi kan bisa izin dulu. Piket dulu, guys. Piket dulu sebentar. Saya tuh Bagian baris pertama piket, baris keduanya siapa di babak kan bisa. Biar nggak enak sendiri. Istilahnya kamu tuh duluan pulangnya. Nah, jadi kita menurut belakangan. kalian CCTV apa sih yang sudah dilanggar sama CCTV? Dia tuh nggak pernah kerjasama gotong royong untuk kelas piket di sini. Dia kan baru hari ini doang. Baru dia apa kemarin-kemarin Terus dia nggak jujur juga. Dia 2 minggu yang lalu dia nggak piket juga. April udah menyebutkan katanya nggak jujur, nggak ngapus papan tulis tadi Iya, ya, katanya katanya ngapus, udah piket pagi padahal enggak. Jadi bagaimana lu? Kalau menurut lu sendiri, bagaimana bisa menyelesaikan kasus ini Bu? Lu yakin kalau lu tuh tidak jujur, melanggar kejujuran di sini? Maksudnya kan saya bisa ini aja waktu maksudnya hari ini untuk tidak piket gitu loh. Jadi kamu berharap mereka ada toleransi. Jadi gimana? Ya udah nanti saya piket dulu deh tapi sebaris aja, habis itu saya mundur gimana? Gimana teman-teman? Ya seperti itu, maksudnya izin dulu piket itu sebentar, sisanya nanti tinggal yang belum piketnya. Jadi kita ada kerjasama, ada gotong royong buat kelas. Bukan menghentikan diri sendiri tanpa tidak piket seperti itu. Jadi kalian juga membangun toleransi. Toleransi. Di sini. Kalau guru boleh ekskul, guru juga tidak minta maaf ya karena nggak jujur tadi bilang ngampus padahal yang aku si Tony, ya kan? Dan dia juga bagaimana? Apakah bisa berjanji? Minggu depannya teman-temanku. Oke. Kalau demikian kan sudah selesai nih permasalahannya. Silakan yang mungkin dilanjut tiket ya ekskul silakan. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk membahas tentang budaya positif. Marilah sama-sama kita bangun sekolah kita ini, memunculkan budaya-budaya positif yang nanti akan jadi kebiasaan dan jadi pembiasaan di sekolah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Nama saya Lisa Sembiring. Saya pengajar di bidang studi pendidikan olahraga. Saya dari SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Saya merupakan rekan kerja dari Bapak Herwan Wadi, calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya mengapresiasikan apa yang sudah saya dapatkan pada kegiatan diseminasi budaya positif yang mana Pak Herwan sudah menyampaikan. Menurut saya dan rekan-rekan guru yang ada sangat membantu kami sekali, di mana menambah motivasi kami sehingga kami bisa memperoleh ilmu yang ada
untuk rekan-rekan guru yang lainnya juga seperti itu. Dan ini sangat membangun budaya positif di sekolah kami, di mana nanti bisa kami aplikasikan apa yang sudah kami dapatkan saat kami memperoleh pembelajaran yang sudah diberikan rekan kerja kami. Terima kasih kepada Pak Erwan atas coachingnya. Maju terus dan jadilah menginspirasi kami rekan-rekan guru maupun yang lainnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maspa, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Saya merupakan teman kerja dari Pak Erwan Hadi, calon guru penggerak angkatan ke-8. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah saya dapatkan pada kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Erwan Hadi. Apa yang sudah disampaikan beliau bisa menambah motivasi bagi saya dan rekan kerja yang lain untuk membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih Pak Erwan atas coachingnya, maju terus dan terus menginspirasi. Terima kasih. Semangat Pak Erwan. Lagi syuting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.